Yes, masih di podcast Las Harfa, sahabat harapan dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe ya di channel YouTube Las Harfa, kemudian juga follow di semua sosial medianya. Dan Faiz di studio Las Harfa masih bersama dengan Pak Haji Asep Rahmatullah. Pak Haji, terima kasih. Sama-sama. Kalau tadi kita kan sempat break nih Pak Haji, udah puluhan tahun di Banten nih, kan biasanya kalau orang Banten mah 2-3 tahun juga udah kebal ya Pak Haji. Perlu tes kekebalan nggak nih Pak Haji? Pak Haji, tapi ngomongin soal budaya, artinya kalau Banten kan biasanya kalau keluar itu identik dengan seni kesenian bela diri, terutama Kebus ini kan cukup hits banget di luar Banten. Kalau Pak Haji melihatnya seperti apa sih Pak Haji ini? Ya, itu adalah warisan dan itu harus dipertahankan, ya kan. Boleh terjadi polemik sekarang kan dengan persoalan adanya pesulap berat dan segala macam. Artinya ya seni hiburan, hanya saja seni hiburan itu jangan dijadikan sebagai alat untuk membohongi publik. Dan saya rasa Debus itu kan seni hiburan, karena saya juga bagian dari kelompok itu ya kan. Ya memang trik gitu, semua juga kan trik lah, tapi ya jangan dibongkar lah karena itu kan orang juga tahu, jadi kan gitu. Artinya jangan terlalu ini, cuman memang ya kita tahu ya sudahlah, seguru seilmu jangan mengganggu kan istilahnya. Karena hiburan itu kan dari zaman dulu yang memang seperti itu. Ya baik itu ngebacoknya, terus juga hal-hal yang misalnya saya ditutupin pakai ini, Pak Is pegang itu saya bisa kelihatan. Itu kan semua trik gitu kan. Ya hampir sama-sama miripnya. Ya kalaupun misalnya ada orang yang menggunakan ya kan trik itu juga untuk kepentingan pribadi, ya ditegur aja secara ini. Jangan ada apa semacam menantang ke yang lain. Saya bangga sebagai orang Banten, ya kan, dan saya harus terus menjaga kelestarian budaya Banten, baik itu Debus, pencaksilat dan yang lain-lain. Karena ya itu tadi Pak Is ngomong katanya kebal, ya kita di Banten itu ya harus kebal iman. Bukan kebal golok ya. Ya, karena kalau dari iman itu ya semua bisa kita kendalikan. Jadi kalau orang marah juga jadi tidak marah gitu kan. Orang mau ngapa-ngapain tidak jadi, malah jadi baik. Itu orang Banten tuh, ya kan. Merangkul bukan memukul, ya kan. Karena kalau misalnya orang yang justru yang suka sosokan itu orang luar yang berguru ke Banten, pas pulang dari Banten ngerasa hebat. Jadi kan, ini yang nggak bener ya. Nah ini yang nggak benar gitu. Tapi orang Bantennya mah insya Allah nggak seperti itulah. Orang Bantennya mah duduluran kami oke kan gitu. Tidak ada rasa permusuhan. Relatif di Banten itu tidak pernah. Ya karena hampir semua ada reng-rengan lah ya kan. Misalnya oh ini ulah-ulah teman dulur kula eta ulah wis tengenah eta orang Banten. Orang Banten. Justru banyak orang yang tadi itu yang berguru di Banten bukan orang Banten, keluar udah sok hebat. Saya hebat gitu kan. Saya habis dari Banten loh. Gua di Bantennya ge sare unggulnya. Gitu. Jadi ini bagian menjadi salah satu bagian dari tradisi. Tradisi harus dilestarikan. Pak Haji, kalau tadi Faiz ngasih challenge, bagaimana Faiz kasih challenge ini Pak Haji untuk sebutkan beberapa makanan khas Banten, kayaknya udah semuanya hafal. Kalau tempat wisata di Banten, 5 tempat wisata di Banten nih Faiz kasih challenge yang menurut Pak Haji keren banget. Ya sebetulnya di Banten ini banyak ya tempat wisata tuh, relatif saya kayak macam di daerah Ciomas, di Batu Kuwung gitu, terus juga di daerah Lebak ke sana ya kan. Kalau ya ini yang lokal loh ya. Kalau kayak macam Anyer kan orang udah tahu lah. Anyer terus Sawarna dan Banten Lama dan segala macam. Nah artinya kalau untuk wisata religi ya Banten Lama lah. Banten Lama itu alhamdulillah, karena memang itu juga ada bagian saya punya legacy bagaimana merevitalisasi Banten Lama itu zaman
zaman saya di sana ya kan. Itu susah banget padahal. Wah, zaman saya ketua DPRD alhamdulillah. Sampai sekarang tinggal bagaimana. Saya bangga Pak Haji sekarang kalau datang ke Banten nggak kayak 10 tahun yang lalu kayak ya Allah begini aman gitu tuh ya. Saya pengen datang 2, 3, 4. Artinya kita nih kalau ada yang datang dari luar saudara kita ya nggak usah kemana-mana, datang diajak dulu ke situ. Cuma mungkin harus ada perbaikan dari sisi manajerial, pengelolaannya. Bagaimana ketika tamu di sana tidak susah buang air, dari parkir, dari pelayanan, tidak ada lagi pengemis dan yang lain-lain. Nah itu kultur itu memang atau budaya itu memang sebetulnya bukan budaya. Ada bagian daripada kebiasaan yang memang terus menerus. Nah, saya dulu itu ya alhamdulillah dengan almarhum Ismetullah, dengan almarhum Abbas Wase ya kan. Walaupun pada awalnya saya gontok-gontokan, tapi karena memang untuk meletakkan Banten ini bukan milik kelompok dan golongan. Alhamdulillah artinya itu bisa baik. Nah di situ juga tempat UMKM. Betul, sepakat. Nanti UMKM kita mainkan di situ, ya banyak. Nah mungkin dari emping itu kan banyak turunannya. Dari rabeg nanti ada turunan, ada rabeg kambing, rabeg, segala macam lah. Ini menarik nih Pak Haji. Tadi bagaimana Pak Haji salah satu legasinya adalah bagaimana merevitalisasi Banten lama yang kalau kita lihat dulu kan ya kita semua tahu orang Banten kan tahu bagaimana pengemis mohon maaf di mana-mana, kemudian kondisinya bahkan kumuh mungkin Pak Haji. Kalau kita lihat sekarang kan ini memang udah luar biasa, berubah banget lah. Itu berarti perjuangannya berdarah-darah banget Haji. Ya saya sih hanya di sisi anggaran dan saya di sisi bagaimana meyakinkan. Dan saya harus merubah mindset ego sektoral yang ada di Banten lama, karena di situ ada 2 kelompok, namanya kelompoknya Abbas Wase dengan Patul Adim. Karena memang ya mereka saya juga tidak paham. Saya sempat bicara dengan mereka, letakkan tidak ada lagi ego masing-masing, bahwa Banten itu bukan milik mereka kelompok B, tapi milik semua orang. Nah ketika itu saya sampaikan, waktu itu ada Kiai Murtado hadir, terus Martin Sarkowi, tokoh-tokoh agama segala macam. Dari hadir waktu itu saya dengan Kapolres Serang waktu zamannya Pak Nunung, itu 60 menit bersama polisi kita hadirkan di sana. Kita bicara, debat, hadir di situ dengan wali kotanya Pak Jaman waktu itu. Ya alhamdulillah dari situ kita proaktif, kita geser semua para pedagang. Saya di DPR provinsi turunkan anggaran, ya kan? Ya ketika itu dilakukan dengan kekuatan bersama dan mereka sadar, ya alhamdulillah. Hasilnya bisa dinikmati masyarakat. Hasilnya bisa dinikmati masyarakat. Tinggal, yo duduk bersama. Kalau untuk kepentingan Banten, ya tanggalkanlah kalau ini kepentingan. Artinya dengan kepedulian, dengan adanya gotong royong, ya turunan ekonominya juga kan nanti didapat, rezeki nggak akan tertukar. Betul. Gitu kan, itu aja. Siap. Jadi kita sebagai orang Banten kalau ngeliat Banten lama sekarang bangga Pak Haji. Alhamdulillah. Sebagai orang Banten bangga banget Pak Haji. Artinya ya, ketika ada wisatawan dari luar kita pede ngajak sana. Kalau dulu agak nggak pede. Dan di situ, nah itulah sentra-sentra wisata itu, baik itu wisata religi, wisata apapun, ya kan, itu menjadi ruang untuk para UMKM. Bayangin misalnya habis punya pabrik ini kan bisa dipamerkan di situ. Gerabah dari Ciruas juga bisa dipamerkan di situ. Ini bisa di situ. Jadi orang ketika berkunjung apa gitu kan. Nah nanti tinggal bisnis kreatifnya. Misalnya kan ada yang bikin kaos Menara Banten, ada yang bikin kaos I Love You Banten, ada yang lain-lain gitu kan, anak muda segala macam. Itu bisa saya rasa, hanya saja butuh gotong royong, butuh kesabaran dan kehadiran pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah dalam daerah atau DPRD provinsi, kabupaten, kota, ya kan,
dalam konteks menyiapkan politik anggarannya untuk apa? Betul. Ya kan? Agar semuanya bisa berjalan. Agar semuanya bisa berjalan. Infrastruktur misalnya sudah bagus, sudah bagus. Nah sekarang kalau infrastruktur bagus, masyarakatnya tidak makan juga atau tidak, ini kan salah juga. Bahkan misalnya dari produk-produk luar yang masuk ke sini. Ini bahaya. Nah, artinya politik anggaran itu apa? Ya tinggal bagaimana atensi daripada pemerintah daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ya kan, melalui dinas yang terkaitnya dinas koperasi, dinas perindustrian, dinas perdagangan segala macam, untuk fokus di situ. Betul. Ya artinya taruhlah dalam misalnya 1 tahun, nah ini kan kebetulan demokrasi ini kan akan sesuatu hal yang pertama lah, nanti ada serentak di 2024. Artinya kan nanti tinggal bagaimana ya 1 tahun pertama misalnya dia bicara di sisi bagaimana penguatan ekonomi, ya kan, itu dulu yang dihajar. Saya fokus dulu, karena kalau infrastruktur saya relatif sudah nyaman lah ya. Nah, alhamdulillah. Walaupun misalnya masuk ke kampung ada ya namanya jalan tiap hari dipakai ya kan, tapi kan itu tidak dianggap bahwa itu mewakili seluruh keseluruhan. Ya ke kampung-kampung sekarang udah bagus lah infrastruktur kan. Nah tinggal bagaimana membangun sisi ekonominya. Betul, sepakat. Ya, karena kan? Percuma jalan bagus kalau masyarakatnya juga nggak mampu makan. Ya satu, masyarakatnya nganggur, ya kan. Terus juga karena kepedulian pemerintah dalam konteks. Nah makanya saya lagi mendorong bagaimana ada startup lokal. Ya kan. Itu menjadi wadah. Ya kan, pemerintah yang membiayainya gitu kan. Jadi ibaratnya pasar kan sekarang ini pasar apa ya sebutnya, metaverse, pasar digital, ya terus masarin di sini gratis gitu kan, nggak usah ya bayar ini karena pemerintah yang. Ini menarik nih Pak Haji, beberapa kali berstatement bahwasanya UMKM di Provinsi Banten ini butuh banget dukungan dari pemerintah. Artinya sekarang belum maksimal dukungannya Pak Haji. Artinya setelah saya belusukan, jujur setelah saya belusukan ya mereka ada, tapi mereka tidak betul-betul tidak merasakan gitu kan. Nah inilah kenapa ya kan kadang-kadang pemerintah kan hanya mendata saja. Betul. Mendata si Ahmad, si Udin, si ini, tapi ngurus enggak gitu kan. Nah, jadi ngurusnya cuma ngandata doang. Untuk Pak Haji yang ngomongnya. Ya saya harus berani begitu, ya kan? Karena bagaimana saya masuk ke sentra Kopti ya, koperasi tahu tempe ya kan. Itu di situ ratusan pengrajin tempe. Dan pemasok yang namanya yang dimakan sama Pak tempe itu ya dari situ. Ya kan? Jadi tahu itu yang misalnya ada judul tahunya Cibuntu, tahu Bandung, tahu Bulang, tahu Sumedang, itu di situ, cuman beda pengolahannya saja gitu kan. Jadi kan kalau tahu Sumedang, ini berarti dari Sumedang? Oh enggak. Tahunya di situ karena pengrajin tahu mah. Cuman beda pengolahannya saja. Oh, kalau tahu Sumedang tuh taste-nya kayak begini, diolahnya beda gitu kan. Tapi bahan bakunya sama. Sama di situ. Nah, bayangkan mereka tidak bisa eksis atau tidak ini karena pemerintah dari tahun ke tahun ya tidak pernah serius. Hadir misalnya ke situ data, tapi ketika ini sudah gitu dibiarkan, tidak ada ini bimbingan ya Pak. Besok itu saya minta ya dinas koperasi itu apa sih itunya, ya kan skala prioritasnya, ya kan. Coba 1 tahun pertama nih pemerintahan, misalnya saya nih kalau misalnya jadi wali kota atau jadi gubernur, gue pengen tahu nih kepala dinas koperasi 1 tahun di era pemerintahan saya itu apa yang dihasilkan dari keberadaan kepala dinas koperasi ini atau Desperindak gitu kan. Ya karena kalau semua yang dikerjakan itu nggak akan ada goalnya. Yang ada terus aja kan. Betul. Gitu. Ya nggak selesai. Ataukah itu budaya, memang budaya pembiaran supaya tetap anggaran jalan gitu ya. Itu. Ini memang harus ada terobosan, harus ada langkah-langkah yang ini. Kenapa saya bicara begini? Ya karena saya sudah langsung bertemu langsung dengan masyarakat. Langsung ya kan.
Saya rencana mungkin ke Gerabah nanti besok. Yes. Saya pengen tahu mereka. Ya mungkin adalah bantuan segala macam ya kan. Tapi ya itu artinya mereka itu bukan dibantu, tapi didata. Hanya didata. Ya mungkin saya juga tidak ini. Dan ini harus ada terobosan dan langkah-langkah. Makanya saya tidak hanya ketemu dengan pengrajinnya saya harus ketemu dengan ketua kelompoknya. Karena kan saya tidak mungkin komunikasi dengan seluruh pengrajin. Betul, terlalu banyak. Ya, ketua kelompok itulah yang nanti kita ajak diskusi. Kayak macam kemarin, Pak, saya butuh dukungan dari dinas di Perindak, rekomendasi. Saya telepon kepala dinasnya. Jalan sudah, ya kan? Emang harus begitu ya artinya supaya langkah-langkahnya itu. Nanti saya tinggal bicara permodalannya seperti apa. Ya BUMD harus hadir. Betul. Yang yang memiliki modal di situ. Ya daripada ini sudah ada loh dijelas di depan mata. Bisnisnya ada, untungnya ada, ya kan? Nah, ini harus Anda lakukan. Betul. Beli ini ke sini, ya kan? Yang beli kopti, kopti dijual kepada pengrajin, kan selesai sebetulnya. Betul. Mata rantainya beres gitu. Siap. Kan. Kalau mau bekerja benar-benar bekerja. Oh iya, makanya dengan saya coba turun itu menjadi hal yang memang saya dobrakkan gitu kan artinya. Siap Pak Haji, kalau melihat bagaimana aktifnya dan juga perjuangan Pak Haji di UMKM terutama, dan sekarang kan Pak Haji juga menjabat sebagai ketua di Dekopin gitu kan, apa langkah-langkah yang akan Pak Haji lakukan 1-2 tahun ke depan agar bagaimana UMKM ini, tadi juga sempat disinggung beberapa ya teman-teman, tapi langkah-langkah yang pengen kita tahu nih sebenarnya langkah-langkah Pak Haji yang akan Pak Haji lakukan 1-2 tahun ke depan mungkin untuk ya, UMKM. Satu mungkin kita harus betul-betul membangun satu kerjasama, kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, misalnya dengan kepala dinas koperasi, kepala dinas perindustrian dan perdagangan, ya kan? Apa sih yang ada program dari mereka? Kadang-kadang kan pemerintah pusat juga mensupport program bagaimana meningkatkan dan memberdayakan UMKM. Nah, ada juklak-juklisnya di sana, misalnya advokasi, pelatihan, ya kan. Nah, ini harus kita guidance juga. Jangan mereka cuma dilatih, dimainkan enggak gitu kan. Nah, ini langkah pertama saya fokus. Nggak keringetan Pak. Kalau pemain bola. Fokusnya ke sana, ya kan. Setelah itu baru kita akan cari produk-produk unggulan. Nah, produk-produk unggulan ini kenapa harus dikedepankan? Ini menjadi satu buah rangsangan atau motivasi atau spirit untuk mereka yang kan kalau sudah ada contoh dan lain-lain kan mereka terbangun nih. Nah, baru di situ kita adakan satu buah komunitas. Nah, setelah semua produk-produk UMKM ada, ya pemerintah bikin startupnya, wadahnya. Ini misalnya startup tapi lokal lah, tidak nasional. Misalnya Pak Is mau bikin, wah gue pengen emping. Startup misalnya aplikasi pasar Banten maju. Wah di situ, oh ada emping, ya kan? Harga udah ini, ya bayangin kan, emping klik emping, harga beli 2 kilo segala macam kan gitu loh. Nah artinya semua itu kita ini kan, gitu kan, emping, sate bandeng, kan kadang kita kan gini, wih besok anak saudara nih. Sate Bandeng nih kemana? Di mana ya? Tahu tapi nggak tahu beli jadi. Nah, ya kan misalnya kalau ke tempat sana kan itu bisa persaingan. Masih mending tahu, kalau yang nggak tahu lebih parah. Lebih parah lagi, orang Banten nggak tahu kan. Kacau. Kalau di situ kan bisa diklik. Klik misalnya. Ada yang terkenal itu kan yang di Kaujon situ tuh ya. Bu Mariam ya. Bu Mariam gitu kan kita harus melahirkan Bu Mariam yang lain. Betul. Ya kan? Terus bagaimana juga terhadap konteks ketahanan daripada sate Bandeng itu supaya kalau misalnya dari perjalanan 5 hari itu nggak bau atau gimana. Atau nanti kan mungkin bisa pakai styrofoam atau apa yang supaya kedap udara. Jadi itu. Nah itu kan tinggal kita bangun ya, inovasi-inovasi yang lain. Ini menjadi PR kita semua. Mungkin saya juga selaku ketua Dekopin juga belum tentu bisa memuaskan seluruh harapan daripada masyarakat UMKM.
Tapi kalau saya tidak berbuat jadi lebih salah lagi. Yes, sepakat. Persoalan saya setelah berbuat, wah ini ada ya, kekurangan di sana. Ada kekurangan sini-sini, ya udah biasalah, ya kan. Kalau kita baper diomongin orang yang jalan-jalan, pokoknya kalau saya prinsipnya jangan baper. Ya bodoh amat kan. Yang penting mah kan saya ya minimal untung pertama saya lebih tahu bagaimana kondisi UMKM, bagaimana kondisi kebatinan mereka yang bisa saya rasakan, ya kan. Terus juga bagaimana mereka dan yang paling utama ya jadi saya silaturahmi dan yang lain-lain itu dulu dah. Nah baru nanti saya komunikasi dengan yang lain-lain. Bagaimana politik anggaran di pemerintah juga kita bisa arahkan, bisa hadir untuk bagaimana mengangkat keberadaan mereka. Kebetulan saya ini juga politisi, ya kan. Artinya kan kalau bicara dengan anggota-anggota DPR, ya saya lebih berani kan, lebih fair ya. Ya kita lebih tahu lah apa yang harus mereka kerjakan. Kenapa? Ini kan segala macam. Nah ini tinggal saya bagaimana menggalang, ya kan, supaya ke depan semua yang menyangkut terhadap konteks membangun usaha kecil menengah ini harus kita guidance sama-sama. Gitu. Right. Keren, gitu. Pak Haji luar biasa di tengah kesibukan beliau yang dahsyat ini masih sangat memikirkan bagaimana UMKM di Provinsi Banten ini bisa terus maju. Pak Haji, dari puluhan mungkin ratusan UMKM yang sudah Pak Haji kunjungi, bahkan hari ini besok juga Pak Haji akan mengunjungi beberapa UMKM di Banten. Pernah punya cerita unik gak sih Pak Haji, curhatan UMKM yang sampai sekarang Pak Haji kalau mengingatnya jadi lucu gitu Pak Haji? Ya itu saya terutama hadir di pengrajin ibu-ibu pengrajin emping ya. Ya kan mereka bayangkan bahkan kalau bulan Ramadan mereka itu setar bikin emping itu jadi jam 2 gitu. Jam 2. Pas habis sahur gitu dia kan sebelum sahur itu jam 2. Ya kan sebelum sahur gitu kan. Saya bilang, "Bu, terus gimana suami?" Bodo amat gitu kan. Lucu ya kan. Tapi mereka itu bayangkan hanya mendapatkan 25.000. Betul. Tapi semangat mereka ada. Melebihi 25.000. Melebihi 25.000. Terus juga di situ ada positifnya. Kalau ibu-ibu di komplek, ya mohon maaf bukan berarti mendiskreditkan, yang ini kan ada timbangannya. Karena di situ ya ini menjadi satu buah contoh jadi produktivitas. Jadi kalau ibu-ibu di komplek kan kumpul, ya kan, kumpul itu habis beli sayuran, ya dongeng ke sana sini, ya kan. Nah kalau itu di itu 4 orang itu ya bisa saja ngerumpi. Bisa malam misalnya suami saya betrek, tapi dari punya emping sampai sore sekian kilo dan punya duit 25.000. Saya bercanda sama mereka. Bahkan saya janjiin sama mereka, saya nanti akan ketemu dengan kepala desa aja, ya kan. Saya ingin membuat satu buah pertandingan pembuatan emping di situ. Pertandingan? Gimana? Ya jadi maksudnya ya kan bukan bola aja, bagaimana si pengrajin emping ini kita adukan misalnya empingnya yang kualitasnya bisa begini. Siap. Terus dalam kurun waktu 1 jam siapa yang paling banyak, terus kualitas empingnya seperti apa. Itu hadiahnya 25.000 Pak Haji. Saya katakan nanti hadiahnya 5 juta. Mereka semangat, ya kan. Saya nanti saya tinggal ketemu dengan kepala desanya. Saya bahkan event seperti itu. Bayangkan di acara ini semua ibu-ibu, karena satu desa itu semua pengrajin emping. Numbuk empingnya juga udah nggak pakai ngelihat itu Pak Haji. Karena yang susah itu ini dari melinjo. Dibuat, disingkirkan kulitnya, itu yang agak susah. Nah itu kan disangrai dulu tuh. Nanti itunya disiain gitu kan, hadiah pertama. Kompetisinya tahun ini rencana Pak Haji? Insya Allah saya kalau ketemu nanti dengan lurahnya, saya bikin nanti di tahun ini. Keren. Di tahun ini nanti saya semua dahsyat. Studio podcast saya usahakan. Ya
ya kan di situ ya kita pesta meriahkan kan gitu kan. Nah, dia pertama bayangkan dari jam sekian nanti lurah suruh ngomong, ini suruh ngomong ya kan gitu. Kebayang sih itu, kayaknya belum pernah itu ngadain begitu. Kalau pertandingan bola udah sering. Ya kalau pertandingan bola. Pertandingan numbuk buat emping jarang. Nah, nggak ada kayaknya. Ya kan nanti saya justru merangsangnya nanti misalnya saya masuk Muri itu bisa. Ya ke Ciluas tempat pembuatan gerabah ya kan. Nah nanti kita tandingkan. Yes, dahsyat. Dalam kurun waktu sekian menit punya gerabah yang model gimana gitu. Ya kan minimal cara nyetaknya atau segala macam. Itu kan bukan persoalan dipertandingkan. Tapi bagaimana orang tahu dan bagaimana orang jadi aware dan bagaimana orang jadi membeli. Betul. Dahsyat. Bukan persoalan di pertandingannya. Kalau pertandingannya itu mah ya kan ada yang lebih jago lagi gitu. Siap, keren. Pak Haji, terima kasih banyak sama-sama di podcast Selasa Rapat. Terakhir mungkin apa yang ingin Pak Haji sampaikan untuk pelaku UMKM di seluruh provinsi Banten dan untuk masyarakat Banten pada umumnya, Pak Haji, silakan. Baik, teman-teman UMKM yang saya banggakan di seluruh provinsi Banten, ya kan, memang pertama kita harus terus semangat, gotong royong, bagaimana membangun kebersamaan, dan yang paling utama adalah kesabaran yang sangat revolusioner, karena memang saya sebagai ketua Dekopinwil juga tidak bisa apa-apa kalau tidak didukung oleh semua teman-teman. Semua untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah, ya kan? Jadi mohon dukungannya, karena atas dasar support dan kepercayaan serta dukungan dari seluruh pelaku UMKM kita bisa sukses sama-sama. Baik dari sisi bagaimana ketersediaan bahan baku, dari sisi ketersediaan modal, mari kita diskusikan sama-sama. Salam perjuangan. Siap, salam perjuangan. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Jazep, Pak Is pamit, teman-teman seluruh kru yang tugas juga pamit. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tos dulu Pak Haji. Siap.